yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, jangan sampai berkecil hati dan menjadikan kita lemah. Walaupun ibadah haji itu adalah kewajiban, diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ibadah haji itu adalah perintah kewajiban yang diwajibkan bagi orang yang mempunyai kemampuan, baik kemampuan waktu, kemampuan finansial, maupun kemampuan fisik kesehatan. Dan siapa yang memenuhi syarat, baik kemampuan fisik, finansial, kemampuan yang lain, dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia termasuk kufur nikmat, orang yang menolak hukum Islam yang kelima. Dan kata Allah, apabila kalian kufur, aku maha kaya, aku tidak membutuhkan sesuatu pun dari kalian, sedikit pun. Karena ganjarannya luar biasa. Dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, Al-hajju mabrur laisa lahu, haji yang mabrur tidak ada ganjarannya illal jannah, kecuali surga ganjarannya bagi haji yang mabrur. Tentunya untuk mendapatkan haji yang mabrur ini tidak mudah, saudara. Utamanya finansialnya harus dari sumber yang halal. Apabila ada yang berhaji, hartanya dari harta korupsi, hartanya dari penghasilan yang haram, dia mendapatkan harta dari undian perjudian, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh agama, sudah pasti hajinya tertolak. Karena harta yang halal adalah syarat utama yang bisa menjadikan seseorang menjadi haji yang mabrur. Dan untuk kita yang tidak sempat berhaji, jangan berputus asa. Begitu banyak solusi yang diberikan Rasulullah kepada kita sekalian. Mungkin ada punya kemampuan finansial dan kesehatan, tetapi waktu kita terbatas karena antrian begitu panjang. Atau sama sekali memang kita terkendala, tidak ada finansial, materi tidak mencukupi. Atau juga kita mungkin fisik dalam keadaan sakit, maka masih ada jalan yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan pahala haji. Yang pertama, istiqamah melaksanakan salat Jumat. Jangan sampai putus melaksanakan Jumat, kecuali marid, sakit, musafir dalam perjalanan. Di luar daripada ini, diupayakan jangan sampai putus melaksanakan salat Jumat. Maka tidak heran di mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, seseorang yang meninggalkan salat Jumat, maka kesaksiannya tidak dapat diterima di pengadilan. Orang yang meninggalkan salat Jumat secara terang-terangan, maka tidak dapat dipercaya. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadis ini dhaif, Al-hajjul fuqara'i, Al-hajjul masyakin, Al-jum'atu hajjul fuqara'i, Al-jum'atu hajjul masakin. Salat Jumat adalah haji bagi orang-orang yang fakir. Salat Jumat adalah haji bagi orang-orang yang miskin. Bukan hajinya, tetapi pahalanya. Ahli hadis Syekh Abdurrauf Al-Munawwih mengatakan hadis ini dhaif, tetapi karena dia adalah keutamaan beramal, boleh kita pakai, bukan penetapan hukum agama.
Maka secara tidak langsung, orang yang senantiasa melaksanakan salat Jumat, dia mendapatkan pahala haji, walaupun tidak sama nilainya, tidak sama keutamaannya dengan haji langsung, tetapi pahala bisa dia dapatkan secara tidak langsung. Yang kedua, senantiasa datang salat berjamaah di masjid, utamanya salat maktubah, salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man masa ila salati maktubatin fil jamaah." Siapa yang datang ke masjid untuk salat berjamaah, faya kahajjatin, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Hanya dengan membiasakan diri datang salat berjamaah di masjid, mulai dari subuh sampai isya, kita sudah mendapatkan pahala haji yang sempurna, saudara. Maka biasakan diri kita untuk datang salat berjamaah di masjid. Faedahnya, keutamaannya luar biasa. Bukan hanya pahala yang tinggi, tetapi pahala haji juga akan mengikut bagi orang-orang yang senantiasa datang salat berjamaah di masjid. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, senantiasa kita menghadiri majelis-majelis ta'lim, halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis pengajian yang di dalamnya membicarakan masalah agama, masalah hukum, masalah kemaslahatan umat, maka ini juga mendapatkan pahala haji yang sempurna. Rasulullah bersabda dalam hadis-hadis sahih, "Man gada ilal masjidi," barang siapa yang senantiasa membiasakan datang ke masjid, la yuridu illa an yata'allamu khairan aw yu'allimuhu, tidak ada niatnya kecuali datang untuk belajar, untuk duduk dalam majelis taklim atau mengajarkan kepada orang di dalam majelis taklim, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna, kata Rasulullah. Hanya dengan membiasakan diri untuk duduk di dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis kebaikan, kita sudah mendapatkan pahala haji yang sempurna. Maka saudaraku yang berbahagia, begitu besar rahmat Allah untuk kita sekalian. Apabila kita tidak mau mengambilnya, maka kitalah orang-orang yang sangat rugi. Kalau ada seseorang hartanya sudah terbatas, kehidupannya sudah miskin, tidak juga datang salat Jumat, tidak juga datang salat berjamaah di masjid, tidak juga suka duduk dalam majelis-majelis pengajian, apalagi yang dia harapkan? Padahal rahmat Allah terbuka besar bagi kita sekalian untuk meraih kebaikan dan surga. Barakallahu fil Qur'anil Karim.